Assalamualaikum teman-teman rajut. Ini sudah rantai terakhir di barisan ini. Selanjutnya kita membuat SC backloop sekeliling badan tas, satu baris saja, satu baris SC backloop. Itu untuk memberikan spasi antara motif bunga yang bawah dan motif bunga atas di tas kita. Ini saya sudah buat SC backloop satu baris sekeliling badan tas, dan saya hanya membuat sampai di atas motif yang bawah atau motif bunga terakhir. Karena di sini kita tidak memakai slip stitch, jadi saya akan langsung mulai membuat motif bunga di atas motif pelengkap atau di atas motif pemanisnya. Setelah selesai di motif atau di benang putih yang terakhir, kita tambah lagi benang merah 3 rantai. Lalu setelah itu kita langsung lanjutkan dengan membuat motif bunga. Kita isi dengan benang putih 2 rantai, benang merah 3 rantai, putih 2 rantai, merah 6 rantai, dan benang putih 1 rantai.
Setelah itu kita lanjutkan membuat motif bunga sama dengan motif bunga yang ada di bawah. Motifnya yaitu benang putih 4 rantai, merah 1 rantai, putih 4 rantai, merah 4 rantai, dan benang putih 3 rantai. Benang putih 3 rantai yang kita buat ini adalah untuk motif pemanis atau motif pelengkap bunganya saja. Ini sudah selesai dengan motif bunganya. Bunga yang di atas ini sama persis dengan bunga yang di bawah. Jadi teman-teman rajut bisa melihat motif bunganya yang di part 1 saya buat. Kita lanjutkan dengan membuat SC back loop 1 baris sekeliling badan tas. 1 keliling saja. Dan di sini kita sudah bisa memutuskan benang putih yang kita bawa karena motif bunganya sudah selesai semua. Kita lanjutkan lagi membuat SC back loop sekeliling badan tasnya. Kita buat sampai ke penandanya lagi. Dan jangan lupa ini dikasih penanda juga. Dari penanda biru sampai ke penanda pink itu ada 60 rantai. Nanti dari penanda pink ke penanda satunya lagi itu ada 10 rantai bagian samping. Di penandanya itu kita letakkan di setiap awal rantai atau awal single crochetnya. 1 sampai 60, terus 1 sampai 10.
Ini sudah sampai ke penanda biru lagi. Dari penanda biru sampai ke penanda yang berwarna pink itu kita buat SC normal. SC normal sebanyak 60 rantai. Ini sudah ada di rantai terakhir. Antara penanda pink dan penanda kuning itu ada 10 rantai. Itu untuk bagian samping tasnya ya. Kita lanjutkan membuat 10 rantai SC normal lagi. Tapi di sini di bagian samping tas ini saya memerlukan 6 rantai di tengah-tengahnya untuk meletakkan ring. Dari ujung pink ke ujung yang kuning itu ada 10 rantai. Dan di dalam ring itu ada 6 rantai. Jadi sisa kanan kirinya itu ada 2, masing-masing 2 rantai. Kita lanjutkan membuat SC normal sampai ke penanda biru. Dan jangan lupa kita berikan ring di sisi satunya juga. Jika sudah diberi ring seperti ini, maka penandanya itu sudah bisa kita lepaskan. 3 penanda sudah bisa kita lepaskan kecuali penanda berwarna biru di rantai awal. Setelah ini kita lanjutkan membuat SC normal 1 keliling lagi, 1 keliling badan tas lagi.
Ini sudah di rantai-rantai terakhir. Setelah satu putaran single crochet normal, setelah ini kita bisa putuskan benang dan tas kita sudah selesai. Ini sudah selesai dan kita bisa slip stitch di penanda biru. Kita bisa merapikan benangnya lagi dengan hakpen yang lebih kecil. Di sini saya menggunakan hook nomor 2 untuk merapikan sisa-sisa benang. Tas rajut tapestri kita sudah 80% jadi, dan ini sudah sangat-sangat rapi. Tidak ada terlihat benang-benang putih yang mengintip. Jadi ini tadi setelah motif bunganya, kita membuat satu single crochet back loop sekeliling badan tas di atas, pas tepat di atas motif bunga, dan 2 SC normal di atasnya lagi. Mengapa kita harus membuat 2? Ini agar terlihat lebih rapi ketika kita memasang ring. Untuk membuat tali tasnya, saya juga menggunakan hakpen nomor 3. Tapi saya menggunakan hakpen merek Tulip. Karena menurut saya, hakpen Tulip yang saya punya agak sedikit berbeda dengan hakpen yang berwarna kuning. Hakpen Tulip itu terlihat lebih rapi. Dan hasil rajutannya juga itu lebih rapat jika menggunakan hakpen Tulip. Kita mulai dengan membuat simpul, lalu kita buat 4 rantai atau 4 chains. Setelah itu kita bekerja di rantai kedua dari hakpen. Kalau saya bekerjanya itu di bagian back bump atau punggung bagian belakangnya. Selalu seperti itu karena menurut saya nanti hasilnya jadi lebih rapi. Dan total rantainya nanti ada 3 rantai. Ini ada 3 rantai dan kita buat terus SC bolak-balik
sepanjang kurang lebih 120 cm. Ini sudah dibuat SC bolak-balik, lalu saya juga membuat SC sekeliling tali agar terlihat lebih rapi. Ini panjangnya kurang lebih 120 cm ya. Untuk memperkuat tali tasnya, saya biasanya memberikan tusuk slip stitch di tengah-tengah tali. Setelah membuat simpul, kita lanjutkan saja langsung dengan membuat tusuk slip. Ini selain bisa memperkuat tali, juga bisa sebagai pemanis talinya. Tarikan benangnya jangan terlalu kuat ya. Nanti kalau terlalu kuat, talinya jadi melengkung, jadi ketarik gitu. Nanti hasil jadinya tali tas ini lebih kokoh, tidak molor, jadi lebih mantap. Ini hasil rajut tapestri motif bunga kita. Terima kasih sudah nonton. Semangat berkarya teman-teman.